menolakkan surat edaran itu harus dicabut. SE atau larangan penjualan daging halal yang dikeluarkan oleh Kota Medan belum lama ini. Sampai saat ini terpantau ratusan orang yang terdiri dari berbagai aliansi masyarakat melakukan aksi penolakan di depan kantor wali kota Medan, di mana masyarakat ini meminta kepada dari Gangki, dari kelompok Nias. Siap, dari kelompok Nias. Oke. Terus pedagang. Marbun aja, Marbun. Dua orang, Simamora sama Marbun. Pedagang. Kalau yang kudengar ini sama-sama kita nanti menunggu jawaban. Wali kota bersedia merevisi. Siap, mantap. Tepuk tangan untuk gerakan aksi kita. Wali kota siap merevisi. Iya, nanti kita minta tertulis. Oke. Mana dia? Dari Gapki udah? Turun dia. Dari? Untuk saudara-saudaraku kita bersabar. Dari Abang satu. Ya, Wali Kota Medan Dari telah memberikan jawaban untuk beraudiensi dengan perwakilan aksi kita sore hari ini. Daging babi dibawa. Ini daging babi. Daging babinya tidak berdasar, gitu ya. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di kota Medan ini sekarang, Pak Wali, tolong dicatat. Yang pertama, banjir. Tahun lalu banjir itu memakan korban jiwa meninggal. Dan saya tidak membaca dan mendengar program Wali Kota Medan untuk menanggulangi bahaya banjir. Kami merasa terintimidasi. Kenapa kami diginikan? Apa salah kami, Pak Wali? Hasil penjualan babi menjadi PAD Kota Medan. Hasil penjualan babi menjadi pendapatan bagi Kota Medan. Betul. Hasil penjualan babi membangun di Kota Medan. Betul. Kenapa surat itu hanya Tidak berdasar, gitu ya. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di kota Medan ini sekarang, Pak Wali, tolong dicatat. Yang pertama, banjir. Tahun lalu banjir itu memakan korban jiwa meninggal. Dan saya tidak membaca dan mendengar program Wali Kota Medan untuk menanggulangi bahaya banjir.
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kerukunan di Kota Medan dengan tidak mengabaikan prinsip kesetaraan. 2. Penyampaian sikap ini merupakan aspirasi dari sebagian warga Kota Medan dan sebagai wujud kontribusi moral demi tercapainya kebijakan publik yang berkeadilan. 3. Untuk itu, kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Wali Kota Medan agar surat edaran tentang penataan lokasi dan penataan limbah non-halal ditinjau ulang melalui mekanisme dialog yang terbuka dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. 4. Kebijakan publik dalam masyarakat kultural harus dibangun dan disusun dengan pendekatan yang penuh dengan kepekaan atau sensitivitas, dialogis, serta inklusif, sehingga penataan lokasi penjualan komoditas non-halal benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif. Demikian pernyataan kami dari Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, Rabu 25 Februari 2026. Tuhan memberkati. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini. Bhinneka Tunggal itu betul-betul ada di sini. Pancasila itu ada di sini. Maka pantaslah kita di sini sebagai masyarakat adat Nusantara yang bisa mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Iya saja. Yang non-halal. Ya, kalau memang mau ditertibkan pedagang di Kota Medan, tertibkan secara menyeluruh. Masa berdatangannya para pembela babi. Iya kan, Inang kan? Nang bawa. Udah berdatangan nih masa. Jadilah nih rame nih. Hidup babi. Tengok tuh masa tuh rame kali tuh. Ini kan ya bayaran ini asli nih. Niat pribadinya nih ya. Nah, lihat nih. Sip babi ya. Hancurlah kalian udah. Sambut. Boros Bang Subata, sambut. Tengok nih. Rame nih. Merinding aku nih orang ini ya. Ini belum lagi nih ya. Itu Bani. Kamu sekarang juga. Epic Pro. Ini dia. Tengoklah dulu situ. Tambah apa? Sabun baru. Ya. Si babi. Hei, si babi. Hei. Masuk. Hidup babi. Ini nang bawa semua, tinang bawa tidak semua juga. Ini. Hidup babi. Lay kita tuh. Aduh, ini lemah nih.
Hai wali kota ormas, saya menganggap Anda bukan wali kota Medan, tetapi Anda adalah wali kota ormas. Dengarkan ini saudara-saudara. Sudah ribuan orang meminta agar wali kota Medan dinepalkan. Tolong dicatat itu. Maka saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, rapatkan barisan. Yang berikutnya saya mau tanyakan kepada kalian semua, apakah kalian siap untuk menepalkan wali kota ormas? Kalau siap, kita tentukan waktunya, kita geruduk wali kota. Yang kedua, kita geruduk kediamannya. Ini pembunuhan, penjajahan yang dirancang sedemikian rupa. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebelum terlambat, kita bertindak. Action! Maka saya minta kepada wali kota ormas segera cabut surat edaran saudara. Jika tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum berjalan di jalurnya, tetapi persaudaraan kita tetap kita pertahankan sebagai masyarakat Kepulauan Riau. Jangan kau bangunkan singa yang tidur ya. Udah kau bangunkan kami semua ini. Di Medan ini nggak ada tempat intoleran, nggak ada tempat. Kami usir, ya. Kau tunggu besok. Babi, itulah yang di Medan sekarang dibahas. Penjualan daging babi yang haram. Woi, terong, apa nggak terganggu rupanya umat non-muslim mendengarkan suara azan kita yang setiap hari menggema di bulan puasa ini? Katanya hidup bertoleransi. Buktikanlah, mana toleransinya? Hukum berjalan di jalurnya, tetapi persaudaraan kita tetap kita pertahankan sebagai masyarakat Kepulauan Riau. Loh, ini sedang puasa, warung babinya kok tetap buka? Tidak apa-apa, tenang, saya tidak sedang sweeping. Memang saya sedang pantang daging babi, tapi bukan berarti warung Anda tidak boleh buka. Masa yang puasa saya yang repot orang lain, ya kan? Lagian puasa itu kan hubungan saya dengan Tuhan. Justru supaya puasa saya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Masa saya puasa rezeki Anda yang saya tutup? Buka saja tidak apa-apa. Nanti kalau saya sudah selesai pandang daging babinya, saya mampir lagi ke sini. Oke? Tuhan memberkati. Kami melaporkan langsung dari lokasi di mana jutaan warga dan pedagang dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyatakan penolakan tegas terhadap surat edaran wali kota yang mengatur penutupan lapak penjualan babi. Warga menilai surat tersebut melanggar hak asasi manusia. Daging babi dibawa. Ini daging babi. Daging babinya. Kan bahwa menyangkut juga di bahu jalan dan trotoar. Berarti itu kan menyangkut ketertiban lalu lintas. Di Kota Medan ini orang jualan di trotoar, di bahu jalan, di tengah jalan. Semua itu di situ. Mau tambal ban, mau pertalite, mau sayur, mau insang. Iya kan? Orang jual takjil di tengah jalan, orang minta sumbangan di tengah jalan, dan bikin pesta di tengah jalan. Kalau mau diterbitkan, iya tertibkan semua. Kita mau bersih dan lancar gitu ya. Kalau menyangkut limbah, sampaikan kepada wali kota, limbah paling berbahaya itu adalah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, termasuk bahan kimia, limbah medis. Rumah sakit di Kota Medan itu saya tidak yakin semua itu ada instalasi pengolahan air limbah, apalagi limbah medis. Itu yang paling berbahaya.
dibanding limbah ternak ini kan. Kalau ini organik umpamanya kan, sayur, sisa makanan, ikan segala macam, urutannya itu nomor sekian, tidak terlalu mencemar gitu. Namun kalau bersihkan semua. Jadi kita lihat ini tidak ada urgensinya. Dari segi prioritas, saya melihat ini bukan masalah yang sangat urgen untuk diatur. Yang paling prioritas di Kota Medan itu adalah masalah banjir. Tahun lalu Medan ini sampai mengalami korban jiwa. Saya tidak melihat ada program di Kota Medan untuk menanggulangi banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, narkoba Sumatera Utara nomor 1, termasuk Medan. Kenapa itu tidak diurus? Nomor 3 begal. Hampir tiap hari kita dengar ada orang kena begal. Maling di mana-mana di segala macam. Itu juga harus diurusi. Begitu juga dengan korupsi tata layanan di Kota Medan ini kan banyak keluhan. Begitu juga dengan penyakit, penderita HIV/AIDS di Kota Medan. Kenapa bukan itu yang kita urusi? Kenapa remeh-temeh ini menjadi masalah? Saya minta segera agar wali kota Medan mencabut surat edaran itu. Nanti akan kita susun bersama-sama dengan para pedagang tentunya, karena mereka mau mengatur agar perdagangan di Kota Medan itu pasar berjalan dengan bersih dan itu kan kira-kira Pak. Halo Pak. Halo Pak. Daging babinya membuat rakyatmu ini cerdas, pintar dan sehat. Mantap. Setuju? Setuju. Sebelah kiri setuju? Karena babi itu kami selaku konsumennya sangat bergizi untuk anak cucu kami. Anak kami sudah jadi jenderal. Anak kami sudah jadi menteri. Anak kami sudah jadi politisi. Anak kami sudah jadi pengacara. Anak kami sudah jadi wali kota juga. Anak kami juga sudah anggota DPR loh. Dari mana itu Bapak Wali Kota? Serentak dulu pilkada. Dari mana itu? Daging babi. Kurang kencang bos. Dari mana itu? Daging babi. Sebelah belakang tak ku dengar cakapnya. Dari mana itu? Daging babi. Nah, Wali Kotaku yang tercinta, Bapak Gantengku. Sudah Bapak dengarkan rakyatmu ini menjerit. Rakyatmu ini menangis. Rakyatmu ini pilu hatinya. Karena surat edaran ini pada tanggal 13 Februari 2020 bersama kami Komunitas Konsumen Daging Babi Indonesia diterima di gedung DPR Sumatera Utara dengan Forkopimda. Pada saat itu Save Babi Jilid 1. Nah sekarang Bapak buat lagi surat ini. Mamuk kasih dangolon ini. Mantap. Bapakku yang baik. Cabutlah suratmu ini Pak. Cabut ini apa sih? Susahmu mencabut ini. Rakyatmu ini. Jangan kau bangunkan singa yang tidur ya. Udah kau bangunkan kami semua ini. Di Medan ini nggak ada tempat intoleran, nggak ada tempat. Kami usir, ya. Kau tunggu besok. Hukum berjalan di jalurnya, tetapi persaudaraan kita tetap kita pertahankan sebagai masyarakat Kepulauan Riau. Masa berdatangannya para pembela babi. Iya kan, Ninang kan? Nang Bao. Udah berdatangan nih masa. Jadilah nih rame nih. Hidup babi. Tengok tuh masa tuh rame kali tuh. Ini kan ya bayaran ini asli nih. Niat pribadinya nih ya. Nah, lihat nih. Sip babi ya. Hancurlah kalian udah. Sambut.
Polres Bang Subata, sambut. Tengok nih. Rame nih. Merinding aku nih orang ini ya. Ini belum lagi nih ya. Itu Bani. Cabut edaran sekarang juga. Masuk waktumu. Ya. Epic Pro, Facebook Pro. Ini dia udah. Tengok dulu situ. Tambah apa? Sabun baru. Ya. Si babi. Hei, si babi. Hei. Masuk. Ini babi. Ini tinang bawa semua, tidak semua juga. Ini. Itu babi. Layak kita tuh. Aduh, ini leman nih. Untuk ekonomi Medan, biar kantong-kantong mama ini yang banyak arisan, yang memasak daging babi, biar jangan merepet. Kita cabut dulu ini, baru hari ini bersama-sama kita di luar, dicabut surat edaran ini. Nah setelah itu baru kita bersama-sama duduk bersama, panggil aja semua tokoh agama atau siapapun itu untuk duduk bersama, mana yang terbaik untuk Medan kita tercinta. Aku rindu Medan ini kalau bisa seperti Singapura atau Eropa gitu. Ini joroknya minta ampun, banjirnya di mana-mana. Tapi untuk hal seperti ini masa sih hanya daging babi aja yang dipersoalkan? Sudah selesai tahun 2020, muncul lagi tiba-tiba surat ini gitu loh. Kasihan Pak, nggak maju-maju kita nanti. Dan aku di belakangmu Pak Riko, mari kita bersama-sama keluar dengan hal ini, mari kita cabut. Saya cabut, dan setelah dicabut tidak ada lagi riak-riak di luar, dan saya jamin itu. Demikian Pak Wali yang terhormat. Baik, Pak Wali. Saya justru menilai atas apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan menyimpulkan, akan menyambutnya. Ya, non halal. Ya, kalau memang mau ditertibkan pedagang di Kota Medan, tertibkan secara menyeluruh. Bineka Tunggal Ika itu ada di sini. Bineka Tunggal itu betul-betul ada di sini. Pancasila itu ada di sini. Maka Pancasila kita di sini sebagai masyarakat adat Nusantara yang bisa mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Iya yang satu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, besok kita final tidak ada kata tawar, bahwa segala kegiatan, kebijakan yang menyengsarakan kita lawan semuanya, siapapun dia. Dulu kita dijajah dari luar, hari ini kita mau dijajah dari dalam. Maka saya ajak semua, demi kebenaran kita lawan bersama. Satukan tekad, bulatkan niat, tegakkan kepala, bahwa kita sama kedudukan di negara ini, dimanapun berada, siapapun dia, siaprukus manapun dia, ras manapun dia, agama manapun dia. Maka demi keadilan, saya minta sekali lagi kepada Wali Kota Medan, ini peringatan terakhir. Sebelum besok, segera cabut surat edaran saudara demi kebersamaan. Gaspol!
Akhirnya kita bebas makan daging babi lagi di Medan dan sekitarnya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah demo pada hari ini. Pada Pak Wali Kota, hati-hati ya kalau mengeluarkan surat edaran lagi. Ingat, ini Medan. Hari ini kalau belum kau cabut surat edaranmu itu, Pak Walkot, kau tunggu aja besok, ya. Kau tunggu besok. Di kantormu kami datang, ke kantormu. Rame kami datang. Kau tunggu ya. Halo, saya serukan kepada semua bagian pemerintah, baik kamu dari kepala desa sampai ke bagian presiden. Kalau kamu mau membuat keputusan, pakai pikiran, otak, hati, pikirkan. Apa kira-kira resiko keputusanmu tersebut? Jangan seperti wali kota yang ada di kota Medan, yang membuat keputusan yang tidak baik kepada semua lingkungan masyarakat. Tidak memikirkan masyarakat yang ini bagaimana dengan resiko keputusan ini, masyarakat yang ini bagaimana dengan resiko keputusan ini. Pakai otak, hati, dan pikiran. Pikir dulu, pikir itu pelita hati ya. Jadi sebelum memutuskan, lihat masyarakatmu ini bagaimana. Bertentangan nggak dengan adat istiadat? Bertentangan nggak dengan lingkungan yang ada? Jangan hanya pikir segelintir orang, hanya otak dan pikiranmu saja. Adat istiadat yang ada di kota Medan dengan agama yang kamu anut jauh berbeda. Kamu sekarang ini bertindak melakukan hal yang tidak baik di lingkungan orang Batak. Orang Batak itu jika melakukan adat istiadat dominan dengan daging babi. Kalau kamu melarang di kota Medan menjual daging babi, kalau orang Batak mau melakukan adat, kepala apa yang mau dikasih? Daging apa yang mau dipakai? Daging manusia? Daging yang buat keputusan? Kepala apa yang mau dipakai nanti kalau orang Batak mau membuat adat? Pikir dulu, jangan asal buat aturan. Ini masukan ya, karena apa? Orang Batak kalau mau melakukan adat istiadat, kepala babi harus ada di sana. Jadi kepala apa yang mau dibuat? Kalau kau larang orang menjual daging babi, kau larang memelihara daging babi, daging apa yang dibuat? Daging manusia? Berpikir. Bertentangan gak keputusanmu itu dengan adat istiadat? Bertentangan gak keputusanmu itu dengan orang banyak? Apalagi kau berada di kota Medan, tahu nggak? Kota Medan itu, Sumatera Utara itu dominan dengan orang Batak. Kalau kau lakukan seperti itu, tidak boleh berjualan B2, bebong. Nanti kalau orang Nasrani, orang Batak tidak membeli dagangan orang lain yang beragama beda dengan mereka, bagaimana? Coba, sekarang ini udah rame seperti ini. Bisa nggak? Jangan kau buat klarifikasi tidak melarang, tapi nyatanya di keputusanmu melarang. Kasihani semua lingkungan masyarakatmu. Kamu dipilih oleh semua lingkupan masyarakat. Mau agama ini, suku ini, semua memilih kamu. Jadi kepada semua bagian pemerintah, pikir itu pelita hati. Agama dengan adat istiadat beda. Agamamu, agamamu, agama kami, agama kami. Adatmu ya adatmu, adat kami, adat kami. Nggak ada saling mengurus. Jangan buat aturan yang bertentangan dengan adat orang yang ada. Kok nggak mikir sih? Kelihatannya kamu orang berpendidikan, tapi otak isi hati nggak sama. Sebelum kamu jadi pemimpin, pikirkan resikonya apa. Sebelum ngambil keputusan, pikir itu pelita hati. Sebelum kamu melangkah selangkah ke depan, 2 langkah, 3 langkah, bahkan 10 langkah di belakang, pikirkan. Jangan sampai terulang lagi seperti ini ya. Sampai rame begitu. Jalanan semuanya masyarakat orang Batak keluar untuk demo-demo seperti itu. Jalan panjang seperti itu. Kamu nggak malu sebagai pemimpin? Malu dong, punya harga diri dong. Lagi keadaan puasa kayak gini bikin rame, kau bikin huru-hara. Kalau mau kamu puasa ya puasa saja, kami menghormati. Jangan dagangan mata pencaharian orang kau mau tutup. Kami menghargai loh, puasa itu nggak apa-apa, jalankan sesuai dengan agamamu. Tapi jangan buat jadi itu membuat dagangan orang ditutup. Kasihani masyarakatmu lah. Heran saya. Ya, share video saya ini teman-teman.